Hai, selamat datang kembali ke channelku. Kalau kalian belum tahu, namaku Jessica Alicia dan aku suka ngomongin skincare, kecantikan. Jadi kalau kalian suka itu, jangan lupa untuk subscribe. Di video ini aku mau ngomongin tentang basic skincare. Mungkin kamu nonton video ini karena kamu baru mau coba skincare atau kamu baru mau masuk ke dunia skincare, beli produk apa dulu, pakai apa dulu, aku harus pakai apa gitu ya. Nah, video ini adalah video yang tepat buat kamu. Karena aku bakal jelasin apa itu basic skincare dan apa aja yang dibutuhkan. Menurutku siapapun yang baru mau masuk dunia skincare, baru mau pakai produk perawatan kulit, itu harus mulai dengan basic skincare dulu. Baik itu cowok, cewek, umur berapapun, sama aja, pokoknya mulai dari basic skincare. Nah, basic skincare itu ada 3 tahap, yaitu cleanse, moisturize, dan protect, atau bersihkan, lembabkan, dan lindungi. Sebelum aku masuk ke detail tiap produknya, aku mau jelasin kenapa sih kok kita tuh perlu basic skincare. Kalau kalian baru mau masuk ke dunia skincare, itu harus diawali dengan skincare dasar dulu. Kenapa? Karena ini bener-bener yang dasar banget dan memang mendukung kinerja kulit supaya bisa bekerja dengan baik. 3 tahap ini bisa membuat kulit kita lebih sehat, lebih lembab, lebih terhidrasi, membuat skin barrier atau lapisan pelindung kulit bisa bekerja sebagaimana mestinya, dan menghindarkan kulit dari berbagai masalah kayak jerawat, kulit kusam, kulit kering, dan lain sebagainya. Soalnya aku banyak banget lihat orang-orang yang baru mau masuk dunia skincare tapi udah nyoba macam-macam kayak toner, serum, masker, kayak gitu. Jadi yang dicoba pertama kali itu bukan basic skincare tapi produk-produk lain. Dan alhasil hasilnya itu nggak maksimal dan malah bikin masalah baru ya, nggak jarang. Jadi aku selalu ngomong di berbagai platformku, entah di Instagram, di TikTok. Kalau ada yang mau nanya, Kak aku boleh pakai serum nggak? Boleh pakai toner nggak? Aku selalu menganjurkan untuk basic skincare-mu udah bener belum? Kayak gitu. Soalnya sebelum kamu coba macam-macam, kamu tuh harus punya basic skincare yang solid atau basic skincare yang bener-bener cocok di wajah kamu. Baru bisa coba yang macam-macam. Soalnya nggak jarang loh ada masalah kulit yang selesai dengan basic skincare aja. Itu sering banget malahan. Oke, sekarang kita udah tahu pentingnya basic skincare. Sekarang aku akan jelasin tiap stepnya. Kayak aku bilang tadi, basic skincare ini cuma ada 3 step, yaitu yang pertama sabun muka, yang kedua pelembab, dan yang ketiga sunscreen. Yang sabun muka ini ya berfungsi untuk kita cuci muka, untuk membersihkan debu, kotoran, keringat gitu ya. Itu aku yakin kita semua pasti udah pakai. Cuman bener nggak sabun muka yang kita pilih itu cocok dengan kulit kita? Sabun muka yang baik itu harus punya sifat membersihkan, tapi nggak boleh stripping atau nggak boleh kayak menghilangkan minyak alami yang ada di wajah kita. Nggak boleh bikin wajah itu terlalu kering, keset, sampai terasa ketarik. Itu nggak banget. Soalnya itu akan berdampak buruk untuk lapisan pelindung kulit kita. Aku bakal sekalian kasih rekomendasi produk juga, jadi tonton sampai habis. Yang kedua, pelembab. Pelembab ini gunanya itu untuk mengembalikan kelembapan yang udah kecuci tadi balik ke wajah kita, sekaligus mengunci air dan kelembapan di wajah supaya nggak menguap ke udara dan bikin muka dehidrasi atau kering. Terakhir, tentu aja sunscreen. Sunscreen ini untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Karena sinar matahari itu sifatnya itu sangat merusak ke kulit wajah kita. Mulai dari gosong, penuaan dini, jerawat, produksi minyak berlebih, bahkan sampai potensi kanker kulit itu dari sinar matahari semua. Jadi sunblock ini yang paling penting, sunblock atau sunscreen. Kayak aku sering banget bilang ini, semua skincaremu itu percuma kalau kamu nggak pakai sunscreen. Jadi ini memang yang paling penting, oke? Jadi intinya tahap-tahap basic skincare itu yang pagi, sabun muka, pelembab, sunscreen. Atau kalau sunscreenmu udah cukup lembab, yang nggak usah pelembab nggak apa-apa. Terus kalau malam, sabun muka, pelembab, selesai. Nah, sekarang aku bakal bahas lebih detail satu persatu plus ngasih rekomendasi produk buat kalian. Yang pertama, cleanser atau facial wash atau sabun muka. Kayak yang aku bilang tadi, kriteria sabun muka yang bagus itu nggak boleh bikin wajah terasa kering, keset, ketarik, pokoknya kayak piring habis dicuci gitu ya, ngi gitu, enggak. Cleanser yang bagus itu dia bisa mencuci sisa sunscreen, debu, minyak di wajah, tapi nggak bikin wajah kita terasa kering. Jadi masih ramah di skin barrier. Jadi minyak alami di wajah kita yang kita butuhkan itu masih ada, jadi nggak kecuci semua gitu. Karena cuci muka ini sebenarnya tuh tahap skincare yang paling merusak kulit wajah. Soalnya itu kan mencuci gitu ya. Gampang banget buat kita itu kebanyakan cuci muka atau sabun cuci muka yang terlalu keras, itu gampang banget. Jadi untuk wajah yang sehat, sabun cuci mukanya itu benar-benar harus gentle, harus lembut di kulit. Karena kalau kita terus-terusan pakai sabun cuci muka yang mengeringkan wajah, lama-lama kulit kita bakal makin kering, dan yang kulitnya berminyak itu bisa jadi memproduksi lebih banyak minyak. Soalnya kan dia mikirnya,
oh kulitku kok kering terus ya, aku harus produksi lebih banyak minyak nih gitu, jadi keluar minyaknya lebih banyak. Jadi sebenarnya paling bagus itu ya udah pakai yang gentle yang lembut di kulit. Nah, untuk cari sabun cuci muka yang bagus itu sebenarnya sangat tricky ya, karena emang harus kamu coba dulu baru kamu tahu. Cuman umumnya aku menghindari sabun muka yang mengandung SLS atau sodium lauryl sulfate atau mistric acid, soalnya itu biasanya ngeringin banget di mukaku. Tapi nggak semua sih, umumnya gitu. Aku juga selalu menyarankan kalau sabun muka itu jangan cari yang ada scrubnya. Karena scrub itu kan abrasif ya, dia kan kayak pasir, bukan pasir sih, anggapannya dia tuh kayak ngamplas wajah kita gitu kan, supaya kulit kita tuh mulus, bersih gitu kan. Tapi pemakaian scrub yang terlalu sering itu sangat nggak bagus buat skin barrier kita. Terutama kalau jadi sabun muka, kan kita pakai itu 2 kali sehari. Jadi itu tuh sangat, apa ya, bisa mengikis skin barrier dan lama-lama skin barrier itu jadi nggak bagus. Aku selalu menganjurkan untuk jangan pakai scrub setiap hari, apalagi di sabun muka. Kalau jarang-jarang ya seminggu sekali gitu masih oke lah, tapi kalau bisa jangan di sabun muka. Bukan kalau bisa, jangan di sabun muka. Nah, beberapa sabun cuci muka yang bisa aku rekomendasiin, itu yang pertama ini, Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Ini aku suka banget, aku udah pakai ini dari zaman aku SMA kayaknya. Ini menurutku cocok banget untuk kalian yang kulitnya berminyak atau kombinasi atau cenderung berjerawat, acne prone. Ini tuh bagus banget. Soalnya ini mengandung sedikit tea tree oil dan betaine salicylate yang bisa bantu untuk anti acne dan mengurangi produksi minyak juga. Dan ini bersihinnya itu nggak sampai bikin muka terasa kering, keset, ketarik kayak gitu. Jadi ini bagus banget menurutku. Yang kedua ada ini Savi Dermacif Matte and Gentle Gel Cleanser. Setahu ini juga ada versi mousse-nya yang berbusa itu. Ini juga bagus banget sih. Jadi surfaktannya itu lembut, dia nggak bikin muka terasa kering banget. Terus berbusa iya, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Terus ini kandungan keduanya itu, yang pertama kan aqua yaitu air, dan yang kedua itu glycerin. Nah glycerin ini bagus banget untuk menarik kulit dan mempertahankan kulit kita supaya tetap lembab. Jadi aku suka banget juga ini. Terus ini mengandung chamomile dan licorice juga yang bisa bantu untuk menenangkan kulit. Menurutku ini cocok untuk semua jenis kulit sih, tapi mungkin yang kulitnya normal kombinasi gitu bakalan suka. Yang ketiga ada ini produk lokal yaitu Cleviru Sea Buckthorn Cleansing Gel. Ini kayaknya akhir-akhir ini tuh favorit semua orang banget ya, soalnya harganya tuh terjangkau, kalau nggak salah tuh cuma 77.000. Menurutku ini bagus banget ya, soalnya ini teksturnya itu gel, jadi dia nggak berbusa. Terus dia ini surfaktannya pakai Cocamidopropyl betaine yang lebih lembut daripada SLS, SLIS gitu. Jadi ini nggak bikin kulit terasa kering atau ketarik sama sekali. Terus ini juga mengandung glycerin, sea buckthorn, provitamin B5, sodium PCA yang memang bagus banget untuk menghidrasi. Jadi yang kulitnya kering, sensitif, atau mungkin lagi breakout gitu bakalan suka. Satu-satunya hal yang aku nggak suka dari ini tuh packagingnya, kayak tubnya ini kecil banget lubangnya, jadi kalau ngeluarin tuh agak susah. Tapi ya udah sih, cuman itu aja. Oh ya, kalau kalian memutuskan untuk nyari atau mau beli produk yang aku sebutin di video ini, kalian bisa cek description di bawah. Aku ada taruh link untuk tiap produknya. Dan kalau kalian melakukan pembelian pakai link itu, aku bisa dapat sedikit komisi dari pembelanjaan kalian. Jadi aku sangat menghargai kalau kalian mau pakai, tapi bebas terserah kalian, nggak harus. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu moisturizer atau pelembab. Banyak yang nyebut pelembab ini kayak sebagai krim pagi, krim malam gitu ya. Menurutku sama aja sih, intinya tuh dia tugasnya untuk melembabkan kulit. Pelembab itu penting banget ya, apalagi pas malam hari. Soalnya kalau kalian nggak tahu, malam hari itu terjadi proses di kulit kita yang namanya tuh COA, yaitu transepidermal water loss. Atau kasarannya itu, air di kulit kita itu menguap ke udara. Terutama kalau kita tidur di ruangan ber-AC kayak gitu. Jadi kalau nggak dikasih pelembab, paginya tuh kulit kita bisa kering, soalnya airnya tuh nguap kayak gitu. Kalau diterusin, itu bakalan bikin kulit kita dehidrasi, makin berminyak, karena dia ngira kulit kita kering kan, jadi malah produksi lebih banyak minyak. Dan itu juga nggak bagus untuk kulit kita, karena airnya kan diambil terus gitu, jadi bakalan kulit kita tuh nggak sehat. Jadi pelembab itu penting banget untuk mengunci hidrasi, mengunci kelembapan di kulit kita, supaya pas malam itu nggak menguap, dan paginya itu kulit kita tetap lembab, kayak gitu. Kalau misalnya pagi, itu menurutku juga penting, terutama kalau kalian punya kulit kering. Tapi kalau kulitmu berminyak atau cenderung kombinasi berminyak gitu ya, bisa cari sunblock atau sunscreen yang cukup melembabkan. Jadi paginya itu bisa skip. Tapi kalau malam ini menurutku wajib banget sih ya. Untuk rekomendasi moisturizer, aku ada beberapa. Cuman sebenarnya moisturizer ini intinya tuh cari aja yang teksturnya kalian suka, supaya kamu betah pakainya dan kamu bisa pakai tiap hari. Menurutku untuk moisturizer selama BPOM itu cari aja teksturnya yang kamu suka. Soalnya kalau misalnya kamu nggak suka teksturnya, itu ya kamu nggak bakalan pakai kan. Jadi intinya itu cari aja yang BPOM pastinya, dan cari aja yang teksturnya tuh kamu betah.
Habis itu baru kamu cari kandungannya yang mana yang kamu mau. Soalnya kalau menurutku di moisturizer itu nggak bisa ada kandungan aktif yang kayak segimana yang bisa mengubah kulitmu gitu ya. Soalnya intinya tugas moisturizer itu kan melembabkan. Ya udah ya, yang penting dia melembabkan gitu. Nah, beberapa yang aku suka dan aku bisa rekomendasiin itu contohnya ini. Ini tuh Safi Dermacif Day and Night Moisturizer. Yang ini yang Safi Dermacif Soothe and Hydrate Day Moisturizer. Ini tuh teksturnya kayak bening, kayak gel gitu. Jadi dia lebih ringan dan cepat meresap di kulit. Makanya bagus buat dipakai pas pagi. Terus ini juga mengandung sedikit niacinamide, licorice, dan chamomile yang bagus banget untuk bantu mencerahkan, menenangkan kulit. Terus yang versi night-nya, ini Safi Dermacif Rehydrate and Recover Night Moisturizer. Ini teksturnya tuh lebih berat sedikit, jadi lebih creamy gitu ya. Dan cocok dipakai pas malam hari. Nah, terus ini ada produk lokal yang aku lagi suka belakangan ini, yaitu Harlet Watery Melon Deep Hydration Emulsion. Ini juga aku lumayan suka ya. Ini menurutku lebih cocok untuk kulitnya yang cenderung berminyak, soalnya ini tuh emulsion, jadi bentuknya agak cair ya, kayak serum. Tapi ini sebenarnya fungsinya tuh untuk menghidrasi kulit. Terus ini juga ada wangi-wangi semangka gitu loh, jadi bikin enjoy aja pakainya. Selain itu beberapa rekomendasi lain yang aku suka itu kayak moisturizernya XSY, itu bagus. Terus moisturizernya Simple juga bagus. Itu tahu Sunjang Barrier Intensive Cream, itu aku juga suka banget, soalnya dia tuh kandungannya kayak simple, sederhana, straight to the point gitu ya, nggak ada macam-macam. Nah, terakhir kita bahas sunscreen. Kayak aku bilang tadi, sunscreen ini tahap paling penting di dunia skincare, karena tanpa sunscreen, semua skincaremu itu percuma, percayalah. Kayak percuma kamu pakai berlayer-layer serum, toner, essence, apapun, tapi kamu nggak pakai sunscreen, itu kayak, ya udah, percuma. Sebenarnya pembahasan tentang sunscreen ini panjang banget ya. Ada yang chemical sunscreen, physical sunscreen, terus ada yang UV filternya macam-macam. Tapi karena ini video tentang basic skincare, ya udah aku menganjurkan untuk cari aja yang teksturnya kamu suka. Sekali lagi, cari yang teksturnya kamu bisa pakai tiap hari. Karena mau sebagus apapun kandungannya atau sebagus apapun ingredientnya, itu kalau kamu nggak suka teksturnya, kamu kayak bakalan pakainya itu sedikit, ya which is percuma, atau kamu bakalan nggak pakai tiap hari. Jadi percuma kan, ya udah mending cari aja yang teksturnya tuh kamu suka, betah, dan kamu bisa pakai tiap hari. Soalnya penggunaan sunscreen itu nggak efektif kalau kamu pakainya tuh tipis-tipis ya. Banyak banget penelitian yang bilang kalau perlindungan dari sunscreen itu biar maksimal, kita harus pakai kurang lebih itu 1/3 sampai setengah sendok teh di wajah sama leher kita. Nah, itu kan lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian nggak suka teksturnya, ya kayak kemungkinannya tuh dikit banget kita bakal pakai sebanyak itu. Kayak bisa jadi kita pakainya tuh dikit-dikit gitu kan. Jadi lebih baik cari aja yang teksturnya tuh kamu suka. Dan nggak bikin breakout ya tentunya. Kalau aku selalu rekomendasiin untuk cari SPF 30 PA ke atas. Jadi SPF 30, 35, 50, kayak gitu. Banyak juga yang tanya ke aku, Kak, day creamku tuh ada SPF 15, itu cukup nggak? Perlu sunscreen lagi nggak? Kalau itu aku selalu bilang perlu. Karena SPF 15 itu kecil banget ya. Jadi apalagi di Indonesia yang panas gini kan. Jadi sangat bagus untuk kita bisa pakai SPF 30 ke atas. Ini beberapa sunscreen yang bisa aku rekomendasiin. Yang pertama itu ada Skin Aqua UV Moisture Gel SPF 30 PA++. Ini ada yang versi UV Moisture Milk-nya, cuman aku lagi nggak punya. Cuman menurutku yang gel ini lebih bagus untuk kulitnya yang kombinasi berminyak gitu. Soalnya teksturnya ini lebih ringan daripada yang Moisture Milk. Cuman yang Moisture Milk itu SPF-nya 50. Jadi kalau kalian mau pakai itu lebih bagus daripada ini. Ini SPF-nya kan 30. Ya menurutku SPF itu kalau bisa pakai yang SPF 50, ya lebih bagus kan, perlindungannya lebih maksimal. Ini salah satu sunscreen yang harganya tuh terjangkau banget. Jadi aku sering banget rekomendasiin ini. Yang kedua, aku cukup suka ini. Ini tuh Etude House Sunrise Mild Watery Light SPF 50+ PA+++. Ini aku udah suka pakai ini dari tahun lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Soalnya teksturnya tuh enak banget di kulit, dia tuh nggak lengket, cepet meresap, tapi nggak bikin kering. Yang ketiga, ini ada dari Purito Comfy Water Sunblock SPF 50 PA++++. 4 plusnya. Ini aku juga suka banget. Ini tuh physical sunscreen, tapi dia tuh nggak terlalu ada white cast-nya. Ada white cast sedikit banget di mukaku, tapi ini malah bikin mukaku sedikit lebih cerah gitu ya. Jadi aku suka ini. Intinya syarat buat cari sunblock itu, carilah yang teksturnya kamu suka, terus cari yang SPF 30 ke atas, dan cari yang SPF dan PA. Jadi ada tulisannya SPF berapa dan PA berapa gitu. Kayak PA-nya tuh biasanya plus-plus, kayak ada tanda plusnya gitu. SPF itu menandakan ukuran perlindungan dari sinar UVB
Dan PA itu menandakan perlindungan dari sinar UVA. Jadi kita itu butuh sunscreen yang melindungi dari sinar UVA dan UVB. UVA itu yang berpengaruh untuk penuaan, jadi kayak keriput, pengurangan produksi kolagen, kayak gitu. Terus yang UVB itu yang bikin kulit kita gosong. Jadi kita harus melindungi dari keduanya. Nah, pemakaian sunscreen ini harus diulang setiap 3-4 jam. Jadi sunscreen ini efek perlindungannya tuh bisa memudar atau bisa menurun seiring berjalannya hari. Jadi sebisa mungkin kalau aku reapply atau pakai ulang sunscreen itu siang-siang, sekitar jam 1, jam 2 gitu, untuk memaksimalkan perlindungannya. Satu lagi tambahan, kalau kamu pakai makeup, tambahin aja cleansing oil, cleansing balm, atau micellar water sebelum cuci muka. Jadi bisa pakai metode double cleansing, yaitu membersihkan wajah 2 kali, supaya memastikan benar-benar makeupnya, sisa sunscreen, debu, polusi, minyak itu kecuci bersih. Beberapa cleansing oil atau cleansing balm favoritku buat bersihin makeup itu misalnya Banila Co Cleansing Balm, Dear Me Beauty Cleansing Balm, Heimish All Clean Balm, atau DHC Deep Cleansing Oil. Itu semua favoritku. Oke, mari kita rangkum ya. Yang pertama itu cleansing balm, cleansing oil, micellar water kalau kamu pakai makeup. Kalau nggak pakai makeup, langsung masuk ke sabun cuci muka. Habis itu yang kedua pelembab, yang ketiga sunscreen tiap pagi, dan reapply tiap siang-siang. Oke, segitu dulu video untuk kali ini, dan semoga membantu buat kalian yang masih bingung atau baru mau masuk ke dunia skincare. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalin komen di bawah, atau kalian bisa follow Instagramku, karena kadang-kadang aku buka Q&A juga di sana. Oke, sekian video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!